Iya, Mbak Renata. Oke, aduh, Mas Aldi siang-siang nih kelihatannya seger banget ya. Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat, semoga juga sehat ya. Sebelum Mas Aldi berbagi ilmu sama kita semua, saya akan membacakan CV dari Mas Aldi. Yang tentunya ini saya lihat menarik banget nih Mas CV-nya. Oke, saya bacakan ya. Oke, untuk nama lengkapnya yaitu Mas Aldi Syahputra. Bisa, oke. Nama lengkapnya yaitu Mas Aldi Syahputra, dengan biasa dipanggil Mas Aldi. Lahir di Kota Pariaman. Iya. Nah, ternyata Mas Aldi ini masih muda banget ya. Ini udah tua nih kayaknya. Traveling juga. Ini sportnya suka main sport apa nih Mas? Banyak macam deh. Kenapa? Banyak macam deh, yang penting olahraga deh. Oke. Mas Aldi ini pada tahun 2017 sebagai lulusan dari Universitas Mercubuana Yogyakarta sebagai S1 Accounting. Bener ya, Mas? Ya, Mbak Renata. Wah, terusan sekarang lanjut nih S2 di Universitas Islam Indonesia di manajemen. Iya. Menarik sekali. Terusan untuk organisasinya sendiri di 2016 yaitu sebagai masuk organisasi HIPMI PT Yogyakarta sebagai Public Relation. Jago ngomong juga nih Mas Aldi. Bisnisnya yang berkembang ternyata juga jago cari orangnya di depan. Dan di 2017 sebagai IKBM Sumber Jogja sebagai ketua. Wow. Terus yang terakhir nih achievement-nya mulai dari 2019 memiliki 4 departemen store Claudia Group di 4 provinsi. Dan di 2020 lokal brand Claudia new product, dan di 2021 ini meraih omset sebesar 1 miliar per bulan di offline store maupun cabang. Wow, per bulan dapat omset 1 miliar nih. Gimana rasanya Mas dapat omset 1 miliar dalam waktu 1 bulan? Mencapai omset kayak gitu sepertinya senang banget ya, apalagi didukung oleh teman-teman dan tim yang sangat membantu dan kreatif banget. Dan tentunya untuk meraih itu nggak saya sendiri sih, pasti banyak divisi yang lain juga gitu. Yang pasti bangga untuk saya sendiri dan teman-teman. Suara saya jelas nggak ya? Oke. Oke, selanjutnya setelah membacakan CV dari Mas Aldi ini, oke, langsung aja kita mendengarkan pemaparan dari Mas Aldi. Kepada Mas Aldi dipersilahkan. Monggo Mas dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara saya dengar nggak ya? Terdengar. Dengar Kak, dengar. Ya. Saya sangat terharu atau bangga diundang oleh teman-teman HIPMI PT UMM ya. Karena tahun berapa ya saya terakhir kali gabung dengan teman-teman HIPMI itu di Jakarta. Itu dengan teman-teman HIPMI PT Jaya. Pasti tahu ya. Terus saya ucapin terima kasih pada Ketua Pelaksana dan Ketua Umum PT UMM, dan juga salam kepada abang saya. Mungkin saya belum ketemu, mungkin kalau di HIPMI itu panggilnya abang ya. Salam kepada Ketua Umum BPD Malang atau BPC-nya juga.
Mungkin lain waktu saya bisa ketemu teman-teman HIPMI, BPD, BPC, ataupun PT. Di kali ini saya cuma Mbak Renata, maksudnya kalau dengan saya kita nggak usah terlalu kaku. Saya ngelihat webinar itu kayak akademisi banget. Sebenarnya saya bukan akademisi gitu loh. Dan saya juga tadi bingung harus buat PPT yang teorinya sekian banyak, karena bagi saya teori itu teman-teman bisa mempelajari di Google, YouTube, dan media lainnya. Bahkan Google lebih hebat daripada saya gitu loh. Dan masih banyak juga abang-abang saya yang di HIPMI yang lebih hebat lagi daripada saya gitu loh. Di sini saya dan teman-teman mengajak untuk saya hanya sharing pengalaman saya gitu loh, semampunya saya, agar pengalaman saya walaupun basic berguna buat teman-teman semuanya gitu loh. Terus yang penting santai aja gitu loh. Saya kemarin dihubungin oleh salah satu anggota HIPMI, dikasih tema sosial media branding product. Tema ini menarik banget. Kenapa saya bilang menarik? Di zaman sekarang itu kalau kita tidak produktif untuk menggunakan sosial media gitu loh, kita kayaknya ketinggalan banget gitu loh. Padahal sosial media ini mampu menghasilkan uang dari mana saja gitu loh, dari kos, dari rumah, atau dari manapun gitu loh. Terus lanjut, media itu menurut saya sebagai interaksi ya. Media itu bisa disebut dengan membrandingkan diri kita juga, karena sebuah interaksi kita bisa melakukan apa saja gitu loh. Mau kita untuk membrandingkan diri kita, melakukan meng-share kegiatan kita, bahkan untuk jualan juga bisa gitu loh. Next. Terus di sini saya nggak bakalan lama-lama untuk teorinya, karena saya lebih menekankan kepada teman-teman Q&A-nya aja, karena yang ada pada slide sekarang itu ini masalah yang sering terjadi pada saat saya waktu muda atau waktu mahasiswa gitu loh. Iya nggak Mbak Renata ya? Iya. Boleh tanya nggak nih Mas Sudan? Gimana? Pertanyaan. Ya, kita nyantai aja, nggak usah langsung aja gitu loh. Boleh ya Mas ya? Satu pertanyaan dulu. Oke. Ini kan Mas Aldi nih buka fashion wanita ya kan? Iya, menarik. Dia ini sebuah fashion wanita. Sementara Mas Aldi ini sendiri nih cowok nih. Apa sih yang melatar belakangi Mas Aldi kok tiba-tiba kepikiran buat membuka bisnis di fashion wanita? Padahal Mas Aldi sendiri ini nggak memakai produknya itu gitu. Kalau saya pakai ntar wajahnya beda nih. Itu banyak orang yang mempertanyakan seperti itu sih. Kenapa saya harus jualan wanita sih? Kenapa nggak jualan produk kamu sendiri? Apa yang kamu pakai gitu loh? Pada tahun 2000 berapa ya? Ketika saya semester 6, saya ngelihat saya lakukan pada diri saya sendiri bahwa saya aja belanja baju sebulan sekali, itu pun kalau ada gitu. Mungkin ketua umum bisa kalau ketua umum belanja tiap hari, saya nggak tahu nih. Mas Nazri ya tadi, Mas Nazri. Waduh, sama Mas. Kita ini jangankan belanja, makan aja masih Indomie kita ini. Iya, makanya kalau kita nih para cowok nggak mungkin kan belanjanya setiap saat. Betul, Mas. Jadi saya ngeliat diri saya sendiri, saya aja belanja itu sebulan sekali, itu syukur-syukur kata saya. Kalau saya ngeliat wanita, kalau barang A yang misalnya contohnya barang A udah ada di rumah, kalau dia ngeliat ada sale atau barang murah lagi dan barangnya udah ada, mereka tertarik lagi gitu loh. Beda sama cowok gitu loh. Kalau cewek itu udah ada, beli lagi pun mau gitu loh. Nah, itu yang latar belakang saya untuk jualan fashion wanita.
Berarti Mas Aldi ini ngerti banget nih sama wanita nih, sampai memperhatikan sekian detailnya karena pakaian gitu ya. Karena keadaan juga kali ya Mas Nazri ya, keadaan saya pada saat jadi mahasiswa pas-pasan juga waktu itu. Jadi melihat segala peluang. Betul, Mas. Jadi saya menekankan pada teman-teman yang bergabung di sini yang wanita, jangan sampai menanyai hal-hal seperti jodoh dan lain-lain ya kepada Mas Aldi. Sepertinya udah ada yang memboking gitu. Gitu. Idaman cewek-cewek banget nih Mas Aldi, soalnya udah ngerti banget kebutuhan ceweknya itu kayak gimana ya kan. Udah lihat diskon, terusan produk-produknya tuh bagus-bagus juga gitu loh. Udah murah, bagus. Aduh, cewek mana sih yang nggak kepincut gitu loh sama barang kayak gitu kan ya. Iya, tapi apa namanya, kalau kebutuhan untuk hatinya cewek saya nggak tahu Mbak Renata. Iya. Nah, aja Mas Aldi ini. Oke. Boleh dilanjut Mas Aldi tentang materi. Gitu. Ini yang ada layar di layar teman-teman semua ini masalah yang sering terjadi ketika saya mahasiswa gitu loh. Kadang ketika saya mahasiswa dengan teman-teman kita ingin jualan. Kalau dulu saya kan di Jogja ya besarnya. Kita ingin jualan itu di Sunmore. Nah, di Sunmore itu banyak banget mahasiswa yang berjualan. Menurut saya ketika saya angkatan 2013 S1-nya, itu tuh media udah masih naik dulu. Maksudnya udah Instagram udah ada segala macam udah. Pokoknya jualan online udah merak-meraknya juga gitu loh. Terus kita dan teman-teman, kita mau jualan apa gitu loh. Kita udah jualan pisang goreng contohnya. Produk kita udah ada. Produk kita pisang goreng. Terus kita udah nge-branding namanya. Ini brandnya, produknya pisang goreng gitu loh. Terus cara nge-brandingin produk kita bagaimana gitu loh. Ada satu lagi paling, terus dananya juga kurang gitu. Terus ada Instagram, ada media online lainnya tempat berjualan kayak Tokped, Shopee dan segala macamnya gitu loh. Kita jualan di platform mana nih? Gitu loh. Contohnya bukan pisang goreng lagi, misalnya baju. Terus produknya udah ada, nama jualannya udah ada, brand. Terus caranya bagaimana? Kalau udah ada brand, udah ada produk, belum tentu kita itu jualannya langsung kencang gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan marketingnya gitu loh. Nah, ini masalah yang terjadi, bukan masalah ya, mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang punya produk belum sih? Gitu, Mbak Renata. Atau Mbak Renata sendiri udah punya produk atau udah jualan belum sih? Oke, untuk aku sendiri sih udah punya sih Mas, cuma masih stuck nih. Masih ada di tengah jalan, nggak tahu nih mau lanjutnya kayak gimana. Dari Mbak Renata sendiri, dari 5 masalah ini ada nggak yang ada pada Mbak Renata ini? Atau teman-teman lainnya juga gitu loh. Ini sharing 5 masalah yang saya sering terjadi ketika saya menjadi mahasiswa gitu loh. Maka saya ingin share kepada teman-teman gitu loh. Oke, mungkin dari teman-teman peserta nih, ada yang mau sharing udah pernah jualan apa aja? Atau mungkin mau curhat-curhat masalah bisnisnya lagi stuck atau masih bingung nih harus dikemanain? Atau mungkin yang masih baru mau mulai? Ada nggak di sini peserta yang mau sharing? Gitu. Atau siapa? Atau Mbak Mas Nazri juga ada jualan juga gitu loh. Gitu. Ini atau kalau nggak Mas Sandy udah punya bisnis belum Mas Sandy? Gitu. Nah, itu sih 5 poin dari saya gitu loh. Nah, ini bakalan saya sharing kepada teman-teman cara bikin brand itu bagaimana. Bukan cara ya, maksudnya brand itu harus bagaimana gitu loh. Karena brand itu sangkut paut dengan visual marketing gitu loh. Karena brand itu termasuk logo, warna, dan segala macamnya. Mungkin Mbak Renata atau Mas Nazri atau teman-teman lainnya ngelihat nggak sih kalau saya liatin pelang huruf M warna merah, itu apa sih? Oke, dimulai dari Mas Nazri dulu nih. Itu brand yang huruf M dan warnanya merah, coba. Brand huruf M, warnanya merah. Ya itu kalau nggak salah McD itu Mas ya?
Nah, itu tempat nongkrongnya Mas Nazri ya. Sampai hafal langsung ya. Itu brand besar yang menurut saya mereka berhasil membuat brand sekilas visual aja orang-orang tahu gitu loh. Produknya dia yang mereka jual apa aja gitu loh. Cuman huruf M aja dan warnanya merah gitu loh. Termasuk banyak brand-brand besar lain seperti yang dicontoh kayak McD juga gitu loh. Terus itu brand, udah ada brand, terus cara nge-brandingin bagaimana gitu loh. Coba lanjut Mbak Renata. Ini saya cuma ngambil gambar dari Google aja sih, karena saya nanti bakalan kita sharing tanya jawab yang lebih banyaknya. Karena kalau untuk teori itu banyak teori sih di Google, banyak teori, banyak contoh-contoh juga gitu loh. Mungkin teman-teman baca teori, pasti setiap kita aplikasinya berbeda. Benar ya Mbak Renata ya? Iya benar. Setiap usaha atau bisnis yang dikembangkan itu pasti masalahnya beda-beda. Iya, masalahnya beda-beda. Jadi kalau saya hanya berbicara sekilasnya doang gitu loh. Ini pertama tadi brand, sosial media branding. Kemarin saya tanya kepada salah satu anggotanya, sebenarnya masalah kita atau teman-teman anak muda itu apa sih gitu loh. Pasti anak-anak muda kalau branding, kalau brand ya, brand itu udah hebat teman. Kenapa? Anak-anak sekarang itu untuk brand, membuat logo dan segala macamnya itu udah bagus banget karena udah ada aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk membuat logo gitu loh. Nah, ketika logo ini udah ada, ini ada ing-nya, nge-brandinginnya bagaimana gitu loh. Terus branding, terus teman-teman udah ada nih brand, nge-brandingin atau ngejual dulu. Nah, kalau Mbak Renata nih, saya tanya, Mbak Renata nih udah ada brand bukan? Ada. Udah dapet logonya, sudah ada, udah jalan. Desainnya juga udah ada, strateginya juga udah ada. Cuma sekarang lagi stuck karena emang masih belum ada partner yang pas nih buat saling diskusi itu bisnisnya. Jadi masih jalan sendiri. Jadi butuh partner ya? Iya, masih butuh partner. Partner apa ya Mbak ya? Jadi kita itu kalau untuk membangun branding, kita nggak usah dulu untuk menyempurnakan brandingnya kita. Menyempurnakan brand atau produknya kita. Kita nge-branding itu plus sama dengan jualan. Gitu. Terus untuk jualan, kita harus butuh strategi, harus butuh marketing, terus harus butuh identitas, desain, tim, dan kepercayaan lainnya juga gitu. Nah, kalau kita hanya membuat brand, nggak ada perencanaan, dan hanya jualan saja, itu menurut saya hanya membuang-buang waktu gitu loh. Setidaknya ada brand, ada perencanaan gitu. Coba lanjut Mbak, dilihat pada ini. Teman-teman udah punya brand, cara jualannya bagaimana? Terus di jualan itu marketingnya bagaimana untuk berjualan? Coba next. Itu ada SMM namanya. Ini teori yang saya dapat dari Google juga, tapi ini masuk dengan teorinya saya gitu loh. Kalau saya dulu membangun salah satu usaha saya dulu sendiri sih. Sama kayak Mbak Renata mungkin sendiri juga. Tapi saya mencari partner yang benar-benar satu ide dengan saya gitu loh. Saya bangun tim kreatif saya, terus saya tentukan marketnya saya, produknya sudah jelas, terus saya market saya itu saya harus bangun seperti kayak kolam renangnya dulu. Kalau di Malang, kolam renangnya berarti mahasiswa Kota Malang. Jadi marketnya mahasiswa Kota Malang 80%. Jadi cara jualan saya untuk mendapatkan marketnya, saya harus menggunakan SMM ini gitu. Mungkin teman-teman yang di sekarang itu udah tahu kan platform untuk berjualan yang paling enak gitu loh. Bukan Shopee, bukan atau Tokped, tapi untuk nge-brandingin produk kita dulu. Kalau Mbak Renata apa nih?
Instagram ya pasti ya. Iya, Instagram. Awalnya emang Instagram, terus lebih cepat lagi itu kalau kita promosinya di WhatsApp. Ayo, langsung broadcast ya. Mas Aldi promosi di WhatsApp. Kalau untuk WhatsApp saya belum. Itu salah satu media juga yang digunakan untuk iklan sih. Tapi kalau saya, pengalaman saya itu lebih efektifnya di Instagram. Tapi di Instagram ini pasti ada fixed cost atau biaya marketingnya juga gitu loh, Mbak. Nah, iya itu ada biaya-biaya untuk advertisingnya itu di Instagram. Pernah sih nyoba, pernah juga lihat juga ada yang per bulan bahkan per tahun itu jangkauannya berapa, jaraknya berapa yang bakal dijangkau kayak gitu kan ya Mas ya. Itu Google, Instagram bisnis ya. Kalau saya hanya ingin sharing ya, dulu bulan Februari atau awal bulan Mei Instagram bisnis saya di hackers gitu kan. Terus saya ingin ngebangun brand saya ini, bagaimana followersnya. Followers saya naik lagi gitu loh. Berarti kan saya menge-brandingkan ulang brand saya, bagaimana brand saya terkenal lagi gitu loh. Jadi kita tuh harus bangun kolam renangnya. Kolam renangnya itu followers. Gitu. Kita harus berani investasi, namanya investasi marketing gitu loh. Nah, investasi marketing itu kalau saya dulu itu lebih ke kayak selebgram, konten, dan iklan lainnya juga gitu loh. Nah, makanya di sini ada dibutuhkan tim kreatif. Terus media yang digunakan. Nah, setelah kita punya media, kita tuh harus tahu tujuan kita gitu loh. Tujuannya itu seperti kayak brand awareness kita gitu loh. Itu pembeli mengenal mereknya kita. Terus ketika kita pembeli sudah mengenal dengan brand atau mereknya kita harus meningkatkan public relation. Public relation itu hubungan kita dengan customer, mengeratkan hubungan kita dengan customer. Contohnya seperti membalas chat customer lebih cepat gitu loh. Mungkin Mbak Renata juga kesel kan sama online shop yang membalasnya lama gitu kan. Iya, apalagi nunggunya berjam-jam gitu. Kadang pelanggan itu butuh yang fast respon. Ya, jadi itu. Kali dia ngechat maunya langsung dijawab gitu. Nah, kita harus mengambil kebutuhan customer kita, yaitu dengan melakukan public relation, mengeratkan hubungan kita kepada customer kita. Sedangkan saya sampai saat ini juga belum terpenuhi hal itu. Terus kita juga harus melakukan riset dan pengembangan. Terus kita juga harus tahu untuk tujuan peningkatan penjualan kita. Setelah ada setelah kita melakukan punya tim marketing, platform atau media yang kita gunakan itu apa, dengan ada tujuan, kita baru membuat konten menarik. Konten apa saja yang harus kita buat untuk menarik orang belanja ke tempat kita. Dengan syarat brandingnya kita sudah dapat gitu ya. Ditambah dengan konten menarik. Nah, dari sini nanti kita itu bisa iklan ya, membangun kolam renangnya. Terus kita harus punya metrik yang jelas. Metrik yang jelas itu kita harus punya read, share, like, dan mention. Maksudnya itu kita harus bisa mengukur hasil kita tadi sampai mana gitu loh. Dan jangan lupa kita harus punya riset kompetitor. Riset kompetitor itu kita tidak boleh plagiat atau meniru caranya kompetitor. Tapi kita tujuan itu melihat cara marketingnya kompetitor kita itu harus bagaimana sih gitu loh. Apa sih yang kurang dari kompetitor kita yang melengkapi dan kita eksekusi. Gitu loh. Jadi ada aku dengar dengan teman-teman, dia ngelihat kompetitor, sampai lama-lama dia lihat kompetitor, akhirnya baper. Bukan baper perasaan ya Mbak Renata ya. Baper kayak, aduh, kayak brand saya kok kalah jauh ya. Nggak boleh. Kita nggak boleh lama-lama ngelihat kompetitor, cuman ngelihat kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sama kalau ngelihat cowok ngelihat wanita nih, lama-lama kan juga nggak boleh ya Mbak Renata ya. Itu dosa juga kan ya. Sama juga, akhirnya kita nggak boleh lama-lama lihat kompetitor, cuman ngelihat strateginya, kekurangannya, baru kita lengkapin untuk mendapatkan efektivitas strategi gitu.
Itu sih. Mungkin Mbak Renata dari SMM ini pasti sudah melakukan semuanya. Atau teman-teman yang lain? Oke, teman-teman lain udah pernah nggak sih udah capek-capek buat konten menarik, tapi ternyata masih kurang nih, apa itu, metriknya atau tentang apa ya? Tujuannya kurang tercapai. Ya, tujuannya kurang tercapai. Udah capek-capek bikin konten sampai nggak tidur. Sampai goyang-goyang ya, bikin TikTok juga. Iya, udah konsisten buat konten setiap hari posting. Ternyata yang follow cuma 1, 2, atau mungkin hari ini nggak ada yang follow sama sekali. Ada nggak sih dari peserta yang mau sharing soal ini? Ya, ini saya tunggu nih. Kita sampai di sini dulu slide-nya. Saya cuma pingin dari beberapa slide tadi atau keluhan teman-teman nih, apa nih yang bisa saya bantu dari pengalaman saya. Kita produknya sama, mungkin kita bisa sharing lah gitu loh, berbagi ilmu, baik buat saya, baik juga buat teman-teman gitu loh. Mungkin kalau misalnya pesertanya masih malu-malu buat on cam atau unmute Zoom-nya, bisa langsung ke kolom chat ya teman-teman untuk tanya, atau mungkin mau curhat di kolom chat juga bisa. Nanti bakal aku bacain dan bakal dikasih apa ya? Jangan dari Mas Aldi. Enggak, jangan hanya dari Mas Aldi. saling sharing saja ya. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau? Saya kasih waktu 2 menit atau 3 menit untuk chat. Mungkin masih malu-malu ya. Ada juga nih Kak Mbak Renata, katanya buat Instagram, ya media yang paling top itu ya sekarang ya Instagram sama TikTok saya lihat. Gitu. Ada nih teman-teman yang udah seperti Mbak Renata bilang tadi, udah bikin konten, iklan dan segala macam, udah cost-nya tinggi, tapi belum ada followers yang nambah-nambah gitu loh. Sebenarnya media TikTok mungkin nggak FYP nih, sampai harus colong apa ya? Dari pengalaman aku sendiri sih sampai ada yang nyolong konten masalahnya, biar ini akunnya tuh ikut naik gitu. Padahal itu kontennya dicolong. Aduh. Ada nggak sih yang sampai pernah kejadian kayak gitu? Gitu. Nih kayaknya pesertanya banyak ya Mbak Renata ya. Ini saya tunggu nih pertanyaannya. Atau Ya, Mas Nazri nih. Jangan malu-malu ya, soalnya Eman nih ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dari Mas Aldi jika tidak ditimba dengan beneran nih. Tuh, itu ada kok Mbak Renata, coba dibacakan. Udah masuk satu pertanyaan nih, yang lainnya aku tunggu nih ya. Dari Mas Afif Prinamudia. Izin tanya Mas, bagaimana cara dapat bahan baku untuk bisnis kita? Misal kalau kita bisnis seperti yang Mas Aldi jalankan atau fashion, itu bahan bakunya didapetin dari mana ya? Atau gimana, bisa dijawab sama Mas Aldi? Bahan baku ini seperti supplier ya? Mungkin seperti supplier gitu, nyarinya di mana, mungkin pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya untuk bahan baku atau supplier yang kita dagangkan lagi, itu sebenarnya gampang sih. Banyak, kalau saya memang produknya fashion wanita gitu loh. Fashion wanita, kalau kita buka bisnis, saya harus mengeratkan hubungan saya dengan supplier. Saya harus mencari supplier. Nah, supplier ini saya menggunakan 40%, dan 60%-nya saya produksi gitu loh. Nah, mungkin Masnya Mas siapa tadi? Afif. Mas Afif. Itu banyak sih supplier di luar sana yang tempat distributor besar yang Mas Afif belanja, terus hasil dari belanja itu banyak teman-teman yang pergi ke tempat distributor besar nih, tempat bahan bakunya misalnya ya, bahan baku yang Mas Afif sebut itu supplier besarnya, distributornya, belanja, banyak orang yang seperti itu, terus dia kelola sebagai konten, foto produk lagi, brandnya dicopot gitu. Itu peluang yang sangat bagus. Kalau tempatnya
Itu banyak sih di luar sana. Kayak di Kota Malang juga banyak juga, apalagi Surabaya, Jakarta gitu. Berarti lebih sering cari apa ya, relasi atau sering cari-cari tentang produsen-produsen besar seperti itu ya Mas Aldi ya? Iya, itu salah satu poin penting untuk bisnis kita juga. Bagaimana network itu paling utama. Ketika bisnis kita udah banyak, kita harus expand. Nggak mungkin satu tempat atau satu tempat produksi saja yang kita andalkan gitu loh. Oke, mungkin Mas Afif mau bertanya lagi, boleh join audionya. Ini Mas Aldi nih udah omsetnya 1 miliar loh 1 bulan. Masa nggak ada yang pengen tanya nih, gimana caranya biar dapat 1 miliar dalam 1 bulan nih? Izin bertanya, Kak. Iya, iya, mari. Nah, jadi semisal kita mau membangun brand baru nih, dan produknya itu kayak masih benar-benar orang tuh nggak ada yang tahu gitu, jadi benar-benar baru ini produk. Dan mungkin saingannya masih tidak ada begitu. Nah, otomatis kita kan masih perlu banyak sekali mikir, Mbak, ini gimana ya cara menggiring opini masyarakat supaya produk kita ini lebih dikenal lagi begitu. Supaya produk kita ini masyarakat tuh udah nggak asing loh. Jadi benar-benar kalau kita mau masyarakat mau beli maksudnya itu udah nggak ragu gitu. Jadi beli ini kita mau beli apa ya? Oh beliin aja yuk lah. Biar gitu tuh gimana Mbak? Itu kan susah sekali apalagi ini masih brand baru gitu. Dan masih belum ada saingannya. Kalau misal ada saingannya kan enak tuh. Kan jadi kan apa ya banyak pas misal kayak Kak Ros lah, geprek Kak Ros kan sudah banyak di mana-mana. Otomatis orang kan sudah nggak asing lagi sama geprek Kak Ros gitu. Nah, untuk kalau mau membangun F&B tentang ayam geprek kan juga enak gitu. Jadi kan gampang gitu untuk menarik opini masyarakat untuk beli ayam geprek itu kan gampang karena ada geprek Kak Ros ini gitu. Nah, sedangkan kalau ini brand baru itu bagaimana Kak? Terima kasih, itu saja. Oke, Mas Mas Aldi udah paham kan? Lutfi, kalau boleh tahu brandnya, produknya apa sih? Itu kayak semacam apa ya, kayak F&B juga, tapi itu lebih ke makanan laut gitu. Dan itu fokus sama satu biota aja gitu. Jadi nggak banyak biota, jadi cuma satu biota aja. Misal apa kayak udang gitu. Jadi cuma jual udang doang gitu. Kan udang di sini kan kayak masyarakat masih milih-milih lah, masih belum menjadi pembanding utama. Semisal kalau kayak daging sapi atau daging kambing, ketika orang-orang udah bosan makan daging ayam, otomatis kan pilihan pertamanya makan apa ya selain ayam, daging kambing lah atau daging sapi lah gitu. Nah, itu gimana caranya supaya yang tadi itu Mas, yang berita tadi saya masuk itu. Menggiring opini ya. Jadi sebenarnya F&B itu salah satu, kalau dari saya ngelihat ya, sudut pandang saya, salah satu marketing yang paling enak. Kenapa saya bilang paling enak? Karena kebutuhan orang itu berkuliner sekarang itu keingintahuannya itu cepet gitu loh. Cuman masyarakat atau audien yang ada di media itu butuh kayak apa ya? Butuh kepercayaan, trust. Mereka tuh butuh, benar nggak sih brand ini makanannya enak, benar nggak sih makanannya murah gitu loh. Nah, seperti yang kita lihat di Kota Malang sendiri lah, mereka melakukan seperti bakar uang. Pasti Mas Luffy udah tahu ya, mungkin salah satu, kita nggak sebutin brand, apa namanya itu, yang Mas Luffy sebut tadi, dia melakukan grand opening atau bakar uang ketika awal bukanya atau 1 minggu, membagikan makanan berapa ratus porsi gratis. Itu salah satu penggiringan opini masyarakat untuk brandnya dia gitu loh. Biarkan dia rugi, yang penting masyarakat tahu rasanya dulu, tahu harganya dulu, dan tahu kualitasnya. Gitu. Sebenarnya memang sih di zaman sekarang itu untuk membuka bisnis harus berani untuk bakar uang atau yang dinamakan investasi marketing. Itu sih Mas Lutfi ya. Tapi saya rasa makanan yang unik dan tidak ada kompetitor itu pengiriman opininya sangat cepat banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin kita kenal dengan sai sapi ya, sai sapi kana, sai sapiku. Itu tuh F&B yang makanan nggak ada dulu di sini, yang bakar daging itu asap. Tapi makanan timur yang dibawa ke sini dan boom marketingnya itu benar-benar boom banget gitu loh. Sehingga orang itu rasa keingintahuannya
pingin coba saya sapi, pingin coba gitu loh. Nah itu marketing yang sangat luar biasa, tapi dia benar-benar bakar uangnya di sana gitu loh. Nah saya rasa untuk step by step nggak apa-apa Mas Luffy. Kalau dari saya sendiri, coba aja dulu, coba sebisa Mas Luffy, coba lihat kompetitornya apa yang dilakukannya. Oke, udah jelas nih Mas Lutfi, gimana? Atau masih mau ditanyakan lagi? Ya mungkin sudah cukup. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Pertanyaannya menarik banget. Jadi Besok Mas Lutfi kalau udah buka, saya boleh cicip coba ya Mas Lutfi ya. Oke, siap. Langsung saya kabarin nanti. Boleh ntar kita bisa ketemu, bisa sharing-sharing. Oke, waduh, pertanyaan lagi nih. Dari Vinky Iqbaliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinky Iqbaliani dari anggota HIPMI. Ternyata dari anggota HIPMI sendiri nih. Mau bertanya, kita tahu sendiri di awal Maret pandemi mulai masuk ke Indonesia dan menyebabkan ekonomi menurun. Nah, bagaimana cara Mas Aldi untuk mempertahankan bisnis supaya tetap stabil di era pandemi? Gimana nih Mas? Biar usaha omsetnya stabil di masa pandemi ini kayak gimana nih? Sebenarnya pandemi ini membuat seluruh ekonomi sih, produk apa aja, maupun F&B, fashion, apapun itu, termasuk perbankan juga kena pada saat pandemi ini. Nah, sebenarnya khusus di fashion, pandemi itu sangat bulan pandemi itu Maret ya, tahun kemarin ya, itu Maret menjelang Lebaran, itu tuh bisa dilihat omsetnya turun 80% gitu. Sehingga para owner UMKM yang ada di Kota Malang khususnya, nggak hanya di Kota Malang, mungkin seluruh Indonesia berpikir keras bagaimana dia survive. Survive itu maksud ini stabil atau enggak untuk operasional udah cukup gitu. Nah, yang dilakukan adalah pasti pada saat pandemi banyak banget diskon-diskon yang terjadi. Nah, diskon-diskon yang terjadi itu mungkin mbaknya juga, Mbak Renata atau yang mbak siapa tadi, juga merasakan hal itu, pandemi diskon banyak banget. Di diskon itu, jadi kayak profitnya dulu misalnya 50%, orang low profit, ngambilnya cuma 5% aja, yang penting barangnya keluar, 5% bisa untuk operasional. Jadi 1 tahun kemarin, rata-rata teman-teman saya juga di Jakarta, Jogja, maupun Bandung juga, mereka hanya mengambil untuk survive aja gitu loh. Mungkin juga teman-teman di sini atau Mbak Renata yang udah datang ke store saya, cabang Malang juga, ya itu diskon sering terjadi, itu hanya untuk kita bertahan gitu loh. Itu yang dilakukan. Mungkin siapa Mbak tadi, kita lihat di Shopee, diskon banyak banget orang hancurkan harga. Ya, bahkan kemarin saya lihat sendiri tuh waktu Shopee itu sale apa itu ya? Waktu tanggal berapa sampai diskon 97%. Itu diskonnya makin wow. Dan ternyata minat pembeli kalau udah dengar diskon segitu besarnya, itu mereka langsung kayak cepet-cepetan nih, malah rebutan. Malah rebutan kalau udah dengar diskon di atas 50%. Nah, saya pikir itu gimana ya caranya, omsetnya tuh gimana ngitungnya tuh buat modalnya itu, apa nutup, apa makin rugi atau gimana ya Mas? Sebenarnya pada saat pandemi, ekonomi apapun itu, produk apapun itu yang dipikirkan adalah bagaimana produk yang jalan. Untung ruginya itu mereka melakukan subsidi silang. Subsidi silang itu produk A profitnya segini, produk B profitnya segini. Mereka bakalan hancur harga di salah satu produk, dan produk lain diskonnya cuma dikit, tapi produk yang lain itu ngikut. Gitu loh Mbak, itu namanya subsidi silang. Gitu. Hal itu yang dilakukan banyak UMKM. Yang penting produknya keluar, tidak ada barang yang numpuk. Kenapa? Kalau barang numpuk di saat pandemi, itu bakalan cash flow-nya bakalan terganggu. Sehingga sebenarnya para konsumen harusnya seperti Mbak Renata bilang, dengar diskon langsung cepat belanja dan segala macam. Sebenarnya itu juga
Kalau kita sebagai UMKM maunya belanja terus. Kalau yang konsumen, perilaku belanjanya harus dirubah lagi sebenarnya gitu loh. Oke, berarti yang bisa diambil ilmunya dari pertanyaannya Mbak Vinky itu melakukan subsidi silang pada masing-masing produk gitu ya Mas ya. Iya, terus pada saat pandemi ini kalau Mbak Pinky-nya lagi jualan dan segala macam, jangan takut untuk rugi sih, karena penumpukan stok di saat pandemi itu mengganggu cash flow-nya Mbak Pinky sendiri gitu loh. Oke, ini di PPT-nya nih, aduh, kayaknya motivasi banget nih. Hashtag-nya mulai aja dulu, tidak ada produk yang sempurna. Kesempurnaan sama dengan waktu. Wah, bisa dijelasin nggak sih, nih Mas, maksudnya kesempurnaan sama dengan waktu ini gimana nih? Sama halnya seperti wanita. Wanita itu tidak sempurna kalau belum menikah. Wanita belum sempurna kalau belum punya anak. Wanita juga belum sempurna kalau belum punya cucu. Itu hanya ditunggu oleh waktu. Sama halnya dengan produk. Kalau produknya kita, misalnya nih Mbak Renata mau jualan, misalnya jualan fashion ya, nggak pede dengan produknya. Produknya masih kayak gini. Aduh, penjualannya masih rendah. Packagingnya belum jadi. Nggak ada produk yang sempurna. Jadi ketika kita jualan, jadi branding sama dengan jualan tuh, kalau kita jualan tuh itu sama aja dengan kita nge-branding. Terus ketika kita jualan, itu pasti ada yang kurangnya. Contohnya kalau kayak di offline store, kita udah siapin tempat display yang sebaik mungkin buat customer kita. Sebulan lagi kalian melihat, aduh, tempat ini kurang nyaman. Terus bulan depan lagi, nih produknya kurang lagi. Nggak ada yang sempurna. Bulan ke bulan, hari ke hari, tahun ke tahun, itulah kesempurnaan. Tiap waktu ada aja. Jadi jangan tunggu produk kita sempurna dulu, karena nggak ada produk yang sempurna, jadi jalan aja dulu. Oke, bener banget sih itu tadi. Aku juga ngerasain gitu sih, Mas. Jadi mulai aja dulu, mau ada packagingnya ala kadarnya, nggak apa-apa, kita branding aja dulu, kita promosiin aja dulu ke teman-teman, ke saudara-saudara. Karena seiring berjalannya waktu, ini lama-lama kayaknya, oh udah nemu nih yang cocok, packagingnya seperti apa, terusan cara berjualannya seperti apa, kayak gitu kan. Berarti kesempurnaan itu kita juga bisa ngambil pengalaman. Ya Mas ya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Iqbal nih. Izin bertanya Mas, di era ini strategi marketing semakin berkembang. Sebisa mungkin menuntut kita untuk semakin beradaptasi lagi agar tetap survei. Gimana caranya Mas Aldiansyah ini menghadapinya? Di era strategi marketing semakin berkembang ya, semakin mungkin menuntut kita untuk semakin beradaptasi. Benar banget Mas Iqbal ya. Dulu yang kita dulu nggak punya model atau kita dulu nggak punya konten kreator, kita harus punya, sehingga kita mengeluarkan fixed cost lagi dong. Belum tentu dengan pandemi ada, penjualannya turun, sedangkan era strategi marketing semakin meningkat. Itu tidak signifikan. Fixed cost-nya nambah, tapi di saat keadaan sekarang kita harus berpikir keras gitu loh. Nah, jadi yang ditanyakan Mas Iqbal tadi, kita harus ngikutin perkembangan strategi marketing itu gitu loh. Kita jangan takut. Saya rasa hitung-hitungan setiap owner itu pasti bisa pas bagaimana dia survive kalau mengikuti strategi marketing yang dia ambil. Gitu. Tetapi ada juga UMKM yang berani rugi. Nah, yang UMKM yang berani rugi itu contohnya pada saat saya salah satu sebutin brand e-commerce. Salah satu brand e-commerce itu Mbak Renata kenal nggak dengan brand siapa namanya itu atau Mas Iqbal, Traveloka? Oh iya, Traveloka. Nah,
Traveloka itu dulu dia bisa menutup semua gerai di bandara. Kenapa? Dia bakar uang di sana. Dia melakukan strategi marketing. Strategi marketingnya apa? Harga yang dia jual lebih murah daripada harga di maskapai. Sehingga dia strateginya itu adalah menciptakan kenyamanan pada customer-nya. Sekarang nih, Mas Agus atau Mbak Renata, sekarang mau kemana-mana Traveloka nggak sih? Walaupun Traveloka itu sekarang itu mahal dari beberapa e-commerce lain, tapi tetap aja pakai Traveloka. Iya sih, lebih terkenalnya memang Traveloka, lebih terpercaya Traveloka. Soalnya udah gede juga kan namanya itu ya. Jadi Itu yang kemana-mana, pesen tiketnya kemana nih? Pakai Traveloka aja, udah hotel atau udah semuanya. Traveloka. Walaupun sebenarnya startup lain ada yang lebih murah. Apa yang itu Mas Agus? Apa yang dia lakukan tadi menjawab pertanyaan Mas Agus? Apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah dia tidak memberikan survive, tapi dia lakukan strategi marketing untuk menciptakan kenyamanan orang terhadap aplikasinya. Itu Traveloka. Sekarang Gojek. Gojek dulu bonusnya banyak banget. Sekarang teman-teman coba rasakan, coba GoFood. Lihat, kalau teman-teman lihat bill-nya ya, dulu order, iklannya banyak banget, promo vouchernya banyak banget. Sekarang coba lihat bill-nya, itu ada, mereka nggak bakar uang lagi. Kalau dulu dia promo bakar uang, sekarang mereka melakukan setiap transaksi kena biaya 3.000. Kenapa? Strategi marketingnya udah chief, udah target, orang udah nyaman dengan aplikasinya. Sekarang giliran dia untuk profit income-nya. Coba lihat, kalau pesan GoFood, lihat bill paling bawahnya udah ada tarif. Gitu. Oke, Gitu sih Mas Agus ya. Oke. Untuk pertanyaan Mas Iqbal, apakah sudah terjawab ya Mas ya? Boleh join audio mungkin? Mas Iqbal? Ya Mbak, cukup jelas. Sudah terpenuhi semua Terima kasih, Mas, ya. pertanyaannya? Jadi kalau saran saya, apapun yang kita ambil keputusannya, risiko itu pasti ada sih Mas. Tempat e-commerce lainnya atau startup lainnya itu dia mempunyai risiko yang sangat besar. Kalau mereka nggak achieve, dia udah bakar uang, mereka bangkrut. Itu udah risiko. Bagi saya, risiko itu adalah peluang yang sangat besar. Ada lagi? Oke, untuk itu pernah nggak sih Mas di Claudia ini tuh sampai bakar uang atau yang sampean sebutin itu tadi sampai harus habis-habisan buat promosi ataupun diskon? Di pengalaman Mas Aldiansyah sendiri udah pernah seperti itu nggak? Itu pasti gitu, Mbak. Kita untuk biaya marketing yang tidak terduga itu bahkan kita mengalami kerugian itu udah ada. Apalagi di saat pandemi, seperti yang Mas Iqbal tanyakan tadi, bagaimana saya survive dan strategi marketing semakin naik atau era digitalnya semakin naik. Dan saya harus ngikutin. Kalau saya tidak ngikutin, brand yang saya bangun lama ini ketinggalan karena saya tidak bisa ngikutin. Akhirnya apa harus saya putuskan? Saya harus bakar uang. Saya harus ikutin era digital yang baru ini. Gitu. Tapi tidak ada bisnis yang tidak punya risiko sih. Tapi setiap owner pasti memikirkan risikonya itu. Iya benar sih Mas. Setiap bisnis pasti ada resikonya ya, meskipun besar ataupun kecil itu pasti ada sedikit kesulitan atau mungkin rintangan-rintangan yang harus dilewati gitu kan ya. Buat kedepannya mungkin ini bisnisnya dengan pikiran yang positif, insya Allah bisnisnya berkembang gitu kan ya. Insya Allah. Tapi saya sedikit tips sih. Teman-teman yang masuk ke webinar HIPMI, saya rasa teman-teman yang bermental wirausaha. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman ingin cari ilmu untuk branding produk, cara jualan dan segala macam. Saya pesan bahwa kehidupan itu punya risiko yang sangat besar. Kita hidup aja, kita udah punya risiko yang besar, yaitu dosa. Kalau kita takut dengan dosa, kita nggak bakalan hidup.
Begitu juga dengan bisnis. Kalau kita udah ada rasa takut untuk resikonya, mending kita nggak usah masuk bisnis. Karena apa? Risiko bisnis itu mempunyai risiko yang tidak terduga gitu loh. Pasti dengan tingkat risiko yang lebih besar, income yang kita dapat bakal lebih besar lagi. Ini ada pertanyaan lagi ya. Oh iya, ada pertanyaan dari Galista. Izin bertanya Kak, setiap bulan pasti selalu muncul tren baru tentang fashion. Gimana caranya Kak Aldi menjual produk bulan lalu yang sudah ketinggalan trennya? Jadi kayak udah bukan zamannya nih, tapi stoknya masih banyak. Gimana nih caranya? Gitu. Mungkin teman-teman tidak saya hanya sharing ya. Ada produk A ini trendingnya sebelum Lebaran. Nah, jadi seluruh khususnya fashion yang ada di seluruh kota, mereka itu mengambil momen, di mana momennya itu untuk menghabiskan seluruh barangnya ketika momen itu. Contohnya pada saat Lebaran, pada saat Lebaran mau Lebaran bulan puasa itu tuh tidak mengenal tren lagi saya lihat. Mana yang murah itu yang ambil. Jadi itu kesempatan para pelaku usaha fashion untuk mengeluarkan produk yang udah ketinggalan. Produk yang kita jual itu rugi atau tidak? Pasti ada ruginya, pasti ada untung walaupun tipis banget. Yang penting produknya kejual dan cash flow-nya tidak terganggu. Kenapa? Produk yang numpuk itu sama dengan inventory itu kan mengganggu keuangan kita. Gitu Mbak Galista. Gimana Mbak Galista, udah cukup terjawab atau kurang puas nih? Atau mungkin mau bertanya lagi? Mungkin pasti lihat ya khususnya di Surabaya atau di Kota Malang kalau udah mau Lebaran diskonan itu luar biasa banget. Termasuk brand-brand besar. Ada lagi? Dari aku sendiri nih Mas, kalau semisalnya kita pakai subsidi silang untuk produk baru dan produk lama di subsidi silang, itu pernah berhasil nggak sih Mas di Claudia sendiri? Atau belum pernah nyoba? Atau mungkin sudah nyoba tapi hasilnya seperti apa? Produk baru dengan produk lama ya? Iya. Subsidi silang ini saya contohkan aja misalnya produk A. Produk A ini adalah produk lama yang harga produknya itu misalnya 20.000. Sedangkan harga produk B yang masih tren itu harganya misalnya 50.000, misalnya dijual 80.000. Ya, berarti kita ada profit income yang 30.000. Dari profit income produk si B sama si A kan produk lama ya. Ya udah kita jual harga modal produk si B kita diskon 10%. Itu pasti insya Allah berhasil. Kenapa? Orang datang untuk produk marketingnya itu produk si B, tapi yang dilihat harga yang termurah harga produk si A. Orang bakal ngambil produknya produk si A. Gitu. Oke, berarti di sini karena target marketingnya itu ke mahasiswa, jadi lebih ke arah yang lebih murah atau harganya lebih affordable gitu loh di kantong mahasiswa gitu ya Mas ya? Affordable untuk di kantong mahasiswa ataupun emak-emak. Iya, mama emang suka banget yang ada diskonan atau potongan gede gitu kan ya. Jadi di zaman sekarang kayaknya mama juga udah menggunakan media, Mbak. Iya. Untuk Claudia nih, Claudia ini lebih condong kemana sih Mas? Instagram kah? Atau ke Shopee, Tokped? Atau mungkin udah merambah ke TikTok untuk sebagai media promosi? Lebih efektifnya di mana nih? Untuk sekarang efektifnya 50-50 sih. Karena memang di saat sekarang orang lebih suka mendengarkan listening. Mendengarkan pengenalan promosi dengan suara. Itu menggunakan dengan TikTok.
itu orang lebih senang. Dia terhibur sambil ada jualan di dalamnya. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan oleh Instagram, maka saya bilang 50-50. Kita lebih cenderung ke Instagram, tapi juga mengikuti zamannya TikTok, gitu loh. Yang penting kita tidak usah sampai ketinggalan, yang penting kita tetap mengikuti. Aku mau tanya nih ke pesertanya nih, kira-kira di sini ada nggak sih yang apa itu kontennya udah FYP di TikTok, atau mungkin mau promosi tentang usahanya yang udah pernah FYP sampai berjuta-juta viewers gitu, ada nggak di sini? Nggak apa-apa, kita unjuk gigi sekalian biar kita bangga, itu perlu. Ada nggak ya? Ini ada pertanyaan lagi nih. Coba dibacain Mbak Renata. Pertanyaan dari Mahesa Atalia. Bagaimana branding toko di Instagram produk yang memulai dari nol dan membuat mereka tertarik untuk percaya dan mengikuti Instagram? Dan Produk kita sering bersaing ya. Oke. Dengan kompetitor yang lama dan sudah terkenal, selain dengan menggunakan cara memberi followers. Nah, baru lagi nih membeli followers nih. Oke, boleh dijawab Mas Aldi. Ini bagus sekali Mbak Mahesa. Dari pertanyaan itu kita tidak, lebih kurangnya kita percaya aja bahwa rezeki kita bakalan datang, karena yang rezeki udah ada yang mengatur. Untuk cara kita jualan yang mulai Instagram kita yang nol ya, apalagi Instagram kita nol, dan pasti kalau Mbak Renata atau Mbak Mahesa kalau belanja ceknya Instagram dulu, nih aktif nggak followersnya, dapat dipercaya nggak gitu kan. Ya sih, ini hal yang sangat luar biasa untuk bagi saya, ini tantangan. Saya pernah melakukan hal ini. Tantangan bagaimana? Ini Instagram saya nol nih. Jadi bagaimana orang percaya dengan produk saya dengan melihat Instagram saya yang masih nol atau cuma puluhan? Itu cara yang kita lakukan adalah formulir hanya bisa diisi 1 kali aja. balik lagi ke Di rumah isi dah. kita balik lagi ke ini, apa namanya, kayak strategi marketing kita. Kita benar-benar harus berani investasi, atau kita berani dengan Instagram kita yang kayak gini, kita memberikan value apa sih ke orang gitu loh, supaya kita dapat dipercaya. Contohnya, nah misalnya nih produk A atau produk yang lagi booming sekarang, Korean style gitu loh, rajut-rajut yang ada di yang dipakai, ya. Itu harganya sangat bersaing banget karena orang udah merak banget nih. Semakin banyak orang jualan itu, semakin hancur harganya. Kita juga ikut tuh perang di dalam itu. Nah, tapi kita ikut perang di dalam itu, toko kita kelebihannya apa dari toko lain? Memberikan value. Misalnya membeli apa namanya, produk A atau rajut Korean style tadi dengan memberikan masker gratis kah atau bagaimanakah untuk dapat dipercaya, atau kita style juga gitu loh. Terus saya saranin lagi, jangan pernah untuk membeli followers. Itu nggak baik banget. Karena apa? Karena dari saya sendiri sekarang kalau cek produk, saya ngeliat followersnya dulu. Kalau followersnya itu rasa-rasanya followers barat, rasa kepercayaannya pasti berkurang. Bener nggak Mbak Renata ya? Saya saranin, mending kita mulai dari nol daripada beli followers. Karena apa? Saat sekarang era digital semakin maju, orang semakin pintar gitu loh. Jadi smart people itu luar biasa sekarang. Iya, apalagi kalau menurut saya sendiri nih ya, kalau beli followers itu belum tentu apa ya, bisa menaikkan engagement Instagram gitu. Iya. Jadi dia tetap zero. Bisa jadi followersnya banyak tapi like-nya kok cuma puluhan, atau aku sendiri sering gitu lihat kalau misal mau beli gitu ya di Instagramnya, wah followersnya ribuan nih, ternyata like-nya kok cuma 20 ataupun 100 sekian gitu, kayaknya udah nggak jadi beli deh, kayaknya tipu-tipu nih. Iya. Kayak gitu kan ya Mas ya. Sekarang untuk mulai awal itu juga ada Shopee atau Tokped kan, jadi untuk memperkenalkan brandnya kita. Ya.
gitu. Ada lagi nih. Kalau ada teman yang curhat untuk jualannya dan segala macamnya juga. Ini waktunya sampai jam berapa Mbak Renata? Sampai jam 4 nih, masih ada sisa Setengah jam lagi. 45 menit. Oke, ini dari peserta ada yang mau bertanya nggak nih caranya buat dapat omset 1 miliar nih? Gede banget nih 1 miliar gitu loh. Ada yang pengen nggak sih? Kak, saya ingin Atau mungkin bertanya. dari bisnisnya Ini ada nih, Mbak. Ada yang nanya. Oke, monggo. Bagaimana menurut Kak Aldi ini lebih efisien mana menerapkan promosi melalui endorsement atau secara sekarang kan ada TikTok. Nah, itu lebih efisien mana kan karena kalau endorsement tuh harus ada biayanya. Tapi kalau misalnya TikTok kan kadang-kadang kan ada FYP, kadang enggak juga gitu loh. Nah, lebih efisien mana untuk digital marketing saat ini? Terima kasih. Ya, dengan Mbak Anggita. Ya Mbak Anggi, di saat sekarang itu TikTok itu sangat luar biasa ya. Tapi TikTok ini bisa disebutkan dengan untung-untungan. Kenapa saya bilang untung-untungan? Kita udah bikin konten sekreatif mungkin, tapi nggak FYP. Malah konten-konten yang tidak menarik, malah FYP. Benar nggak ya, Mbak Anggita ya? Atau Mbak Anggita sudah melakukan itu? Bener banget. Bener banget ini. Karena Ya, kita jadi, udah niat, tapi ternyata enggak FYP. yang nggak niat malah FYP ya. Jadi ketika produk atau konten kita FYP, itu boom. Maksudnya itu langsung followersnya tuh naik cepet banget. Tapi belum tentu juga. Karena apa? Balik lagi ke smart people. Jadi smart people ini mereka mengfollow mereka dia butuhkan aja gitu loh. Apa yang mereka dapat lebih dari all shop ini gitu loh. Seperti makanya sekarang itu kalau kita ngonten itu jangan kebanyakan promosi. Jangan kebanyakan ngonten yang aneh-aneh. Karena orang kalau kebanyakan promosi hanya jualan aja yang diisi, itu followersnya bakalan berkurang, unfollow aja. Gitu. Nah, kalau endorse itu kita punya strategi. Saya berikan clue aja yang saya lakukan selama 4 tahun ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dulu yang saya lakukan adalah mungkin teman-teman bisa pernah melihat beberapa kompetitor yang ada di Jawa Timur ya. Saya sebutkan provinsi aja. Itu strateginya visual marketing. Mereka shoot rame dan akhirnya itu marketingnya adalah visual ya. Dia bilang, loh, kok toko ini rame ya? Jadi tingkat atau trust kepercayaan audiens Instagram itu lebih tinggi dan dia kepo. Nah, yang dilakukan para pembisnis online, mereka tetap memprivat akun Instagramnya sehingga followers itu datang. Gitu. Terus statistikanya Instagram, ketika kita posting itu ada notif di Instagram yang follow-nya kita. Di sanalah kita baru ada interaksi jualan. Itu efektif atau tidak efektifnya itu semuanya itu 50-50. Itu balik lagi ke untung-untungan. Lebih lagi TikTok gitu. Gitu. Tapi untuk meningkatkan rasa kepercayaan kita pasti dong endorse untuk public figure untuk meningkatkan trust yang lebih tinggi lagi. Contohnya mungkin di Kota Malang, selebgramnya siapa nih? Untuk hijaber siapa gitu loh. Orang dengan melihat public figure udah, oh iya ternyata public figure udah ada di sini gitu loh. Jadi trust-nya atau kepercayaannya tuh udah ada gitu. Gitu sih Mbak Anggita. Gimana, sudah terjawab Mbak Anggita? Iya, terima kasih. Tapi saya boleh kasih pertanyaan kembali? Oh, boleh. Sangat ditunggu. Jadi kan boleh, maksudnya intinya disarankan juga bisa untuk endorsement. Nah, kan saya juga pernah mengendorse suatu seorang selebgram, tapi kan itu feedbacknya itu zonk gitu loh Kak. Nah, gimana sih biar meminimalisir biar tidak zonk
kan udah mengeluarkan uang banyak gitu loh, maksud saya gitu. Gitu. Sekarang saya tanya ke Mbak Anggita. Yang Mbak Anggita lakukan ketika Mbak kita udah endorse, Instagramnya privat nggak? Karena acuannya adalah penambahan followers ya. Di privat, Kak. Privat. Ya. Kontennya itu dilihat juga kontennya. Apakah kontennya itu membuat orang penasaran? Yang pertama itu. Yang kedua, konten itu membuat value lebihnya kepada saya sebagai audiens yang melihat endorse-nya Kak Anggita. Maksudnya keuntungannya apa gitu. Contohnya sekarang Mbak Renata ngelihat Instagram, kalau nggak ada untung, follow nggak? Atau Mbak Anggita juga? Kalau nggak ada manfaatnya sih nggak follow ya Mbak ya, Mbak Anggita ya. Ya itu jawabannya. Jadi harus punya value lebih gitu. Makanya sekarang orang berani untuk giveaway jutaan. Gitu. Iya, Tapi gitu. itu jangan dipikirkan, karena yang namanya kita usaha, kita mulai aja dulu. Usaha nggak bakal mengkhianatkan hasil kok. Karena apa? Walaupun kita nih, saya dulu dari mahasiswa, saya jualan di lapak, nggak ada jualan, masih penjualan baru 1, bahkan nggak ada, makan pun udah ngap-ngap nih waktu mahasiswa. Tapi kita tetap berjuang gitu. Apalagi di zaman sekarang kan butuh biaya marketing yang sangat besar. Itu kita lakukan sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Yang penting kita jangan nyerah dan kita harus berani gitu. Baik Kak, terima kasih atas motivasinya. Ada lagi buat buat teman-teman, saya tidak mengajarkan, tapi saya hanya untuk sharing ilmu kepada teman-teman. Semoga banyak manfaatnya, karena senior saya, terutama senior saya yang di HIPMI BPC Malang, saya belum ketemu nih. Insya Allah titip salam, suatu saat saya bisa ketemu, karena saya juga pernah gabung di HIPMI PT Jaya di Jakarta juga, teman-teman UI, bahkan besok UMM juga bisa saya ajak ke teman-teman HIPMI PT UI juga gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari lagi? Saya tak izin bertanya. Oke, untuk Mbak Widya izin bertanya nih. Monggo Mbak Widya. Bagaimana strategi Claudia outfit dalam pemasaran, sedangkan yang banyak pesaing-pesaing terdekat di daerah situ? Bagaimana strategi pemasaran brand saya sendiri ya? Iya Kak, untuk apa? Oke. Baik, Mbak siapa tadi? Mbak Risna atau siapa? Widya Kak. Mbak Widya. Pertama, seperti slide yang tadi saya jelaskan, kita harus melirik kompetitor ya. Dari saya sendiri, kompetitor itu memang pesaing, tapi kita dari saya sendiri tidak menganggap itu persaingan gitu loh. Kita hanya melihat kelebihan dari kompetitor kita apa sih, kekurangannya apa gitu loh. Kita harus melengkapi kelebihannya dan kekurangannya, kita tambahkan kekurangannya, kita buat itu di store-nya kita atau di bisnisnya kita gitu loh. Jangan kita anggap itu persaingan gitu loh, karena marketnya pasti udah punya sendiri-sendiri. Makanya kita kalau kita bisnis atau jualan itu supaya tidak stagnan, kita harus butuh inovasi, kreativitas, dan eksekusi. Jadi kita nggak hanya diam aja, kita harus berkreativitas terus. Kita harus lahirkan inovasi. Inovasi yang kita lahirkan, kita memang harus ngelirik teman-teman kita yang jualan produk yang sama dengan kita. Kekurangannya di mana, kita lahirkan kelebihan di store-nya kita. Gitu. Itu sih Mbak Widya. Gimana Mbak Widya? Sudah terjawab? Ya Kak, makasih. Oke. Aku juga mau tanya nih Mas, pernah nggak sih di Claudia itu pakai metode branding yaitu storytelling? Pernah dengar nggak sih tentang storytelling gitu? Storytelling. Coba contohkan. Oke, jadi semisal nih kita menceritakan gitu kan, lebih seringnya aku lihatnya di media TikTok. Jadi kita menceritakan nih kalau bisnis kita lagi produknya masih banyak, urusan masa sedih kayak gitu itu.
Pernah nggak sih Claudia melakukan hal seperti itu? Itu saya tidak menyalahkan, tapi memang ada pada saat pandemi kan, dia melihatkan produknya ketika saat sebelum pandemi seperti ini, tapi ketika pandemi seperti ini. Gitu ya dimaksud Mbak Renata ya? Iya, lebih ke kayak dia bercerita atau curhat tentang bisnisnya gitu. Aku lebih lihatnya sih kayak mengambil pembeli karena rasa kasihan gitu. Aku melihatnya kalau storytelling itu seperti itu. Gimana nih, Mas? Iya, itu cara orang sih, tidak ada yang cara yang pernah salah, tapi cara itu belum pernah saya lakukan. Karena bagi saya memberikan histori yang terbaik aja. Yang tidak mengeluh, tapi bukan berarti cara itu salah. Oke, berarti nggak pernah nih ya Claudia pakai apa itu dengan cara seperti meminta belas kasihan gitu kan ya? Karena kebanyakan yang di FYP itu waktu awal pandemi itu ceritanya itu kayak gitu semua. Jadi satu brand atau satu bisnis melakukan apa ya, storytelling seperti itu dan akhirnya brand-brand lain itu ikut juga gitu. Biar berharap itu bisa FYP juga gitu loh. Yang Padahal mereka kan juga menjatuhkan brand itu juga sendiri gitu kan. sebenarnya sekarang itu yang menilai dari customer atau audiensnya sendiri sih. Pada saat pandemi itu brand-brand seperti itu mengambil kesempatan untuk FYP. Kenapa? Ketika dia FYP, otomatis orang kepo dong. Kok dulu dia rame dan sekarang kok udah pandemi dia udah stoknya udah nggak jalan lagi gitu loh. Atau ada rasa kasihan atau rasa penasaran sehingga dia FYP gitu loh. Nah, dia mengambil keuntungan ketika FYP-nya itu pas momennya lagi pandemi ya. Itu tidak salah sih. Oke, Mas Aldi ini ada pertanyaan lagi nih dari Sheila Fanandea. Saya sedang merintis sebuah usaha saat ini, akan tetapi saya bingung sebaiknya jualan atau branding dulu nih. Ini pertanyaan yang bagus, tapi udah saya jawab sih tadi. Nggak apa-apa Mbak Saila. Sebenarnya yang Mbak tanyakan ini adalah saya bingung, sebenarnya saya jualan dulu atau branding dulu. Kalau Mbak siapa nih Mbak Sheila kalau nggak jualan, bagaimana cara brandingnya? Karena branding dan jualan itu sejalan. Jadi kita mulai aja dulu sambil nge-branding produknya kita gitu loh. Makanya saya bilang tagline-nya kita mulai aja dulu, sempurna atau tidak sempurna produk kita evaluasi belakangan. Kita jalankan jualan kita dulu, kita brandingkan. Kan brand dengan branding itu berbeda. Kalau brand itu logo, istilah semuanya. Kalau branding itu kita udah action, kita memperkenalkan produknya kita. Itu sejalan antara jualan dan branding. Nah, nanti kurangnya apa kita evaluasi di belakangan. Gitu Mbak Sheila. Jadi jangan branding dulu ya, karena jualan dan branding itu sejalan. Gimana Mbak Sheila, udah terjawab? Atau Mbak Sheila bisa audio? Join audio? Kayaknya malu-malu nih buat join audio. Ya itu sih. Yang penting kita harus jualan dulu deh. Jualan itu udah termasuk brandingnya kita gitu. Oke. Untuk ini para peserta mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau sharing lagi atau mungkin ada perbedaan pendapat nih antara Aldi dan peserta nih. Mungkin kita nyantai atau diskusi aja. Oke. Ada yang mau bicara? Mbak Adelia? Oke. Jadi ini kayaknya. Oh, ini ada masuk lagi di kolom chat. Dari Nailatin Nikmah. Kak, saya mau tanya, kan ini saya lagi mencoba membuat web untuk usaha keluarga. Sudah mengeluarkan uang banyak, tapi tetap saja webnya tidak berjalan. Padahal sudah bayar iklan. Itu gimana ya cara mengatasi webnya biar bisa berjalan?
Ini bagus banget ini. Ini cara yang udah saya lakukan dan udah saya evaluasi Mbak Renata ya. Ini saya juga Mbak Naila, saya juga sekalian curhat ya. Gini, apa namanya? Mbak Naila sudah membuat web ya. Kalau buat web itu pasti dong ngeluarin banyak biaya ya, biaya pembuatannya, biaya dan banyak macam. Hal ini dulu sebelum saya ingin buat, tapi saya yakin nggak sih, saya dulu tuh antara jualan online di web atau jualan online di marketplace. Kalau saya jualan di marketplace, contohnya ya, saya kena pajak nih. Kenapa saya nggak buat web aja sendiri gitu loh? Gitu. Ternyata setelah saya evaluasi, web ini sangat pengaruh dengan caranya audiennya atau cara masyarakatnya kita gitu loh. Contohnya kalau Mbak Renata atau Mbak Naila membeli sesuatu melewati web, itu pasti loadingnya lama karena web itu udah besar ya, dan orang malas buka web loadingnya lama. Terus yang kedua, orang harus klik dulu webnya itu gitu, dan itu cuma ada produknya kita. Beda dengan marketplace lain seperti saya sebutin Shopee. Shopee udah ada aplikasinya, cuman apa yang dia butuhkan ada, makanya orang lari ke sana, tapi ada pajak. Makanya kemarin saya ingin coba, kenapa saya nggak buat web sendiri ya, saya tidak dikenakan pajak oleh aplikasi. Ternyata sifat masyarakatnya kita kan malas ya, buka web itu kan loadingnya lama banget. Apalagi transaksi berbayar dan segala macam itu lama banget saya yakin. Nah, itu alasannya web tidak berjalan. Tapi web itu hanya untuk prestis brandnya kita. Jadi lebih meningkatkan trust atau kepercayaan dari brandnya kita. Misalnya contohnya, saya nggak sebutin brand di sini. Misalnya UMM ada Instagram nih, tapi UMM ini ada brand nggak ya? Dibuka umm.com. Kepercayaan kita lebih tinggi gitu loh. Oh, ada webnya gitu loh. Karena doktrinnya orang Indonesia, kalau udah ngelihat web, udah percaya daripada ngelihat blogspot atau Wikipedia gitu. Gitu sih. Cuman minusnya dari webnya itu loh Mbak Nela. Jadi sifatnya orang kita tuh malas, yang namanya web itu sifatnya pasti ada banyak, bukan banyak masalahnya, tapi banyak loadingnya itu. Itu Mbak Nela. Gimana Mbak Naila, udah terjawab kah? Pertanyaannya boleh join audio nih, biar lebih Biar ramai. kita sharing aja nih, biar rame. Oke, di kolom baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Naila. Atau nih, ada yang lain nih, atau teman-teman Mbak Renata yang di sekitar sana yang perlu di-sharingkan, atau sehingga ada teman-teman di sana mengeluarkan unek-unek, sehingga teman-teman yang lain juga mendengarkan, kan itu membagi ilmu juga nih. Oke, setelah pertanyaan yang variatif banget dari A sampai Z, kita belum tahu nih, Claudia ini sebenarnya ada di kota-kota mana aja sih nih, Mas Aldi? Udah ngomong banyak, tapi kita masih belum tahu nih ada di kota mana aja nih. Claudia itu sebenarnya dia Claudia Group, cuman ada Oke, mungkin ini. Sorry ya. Oke, boleh lanjut Mas. Jadi dia klub grup, ada di Pekanbaru itu namanya Alea Outfit. Terus ada juga di Palembang itu namanya Dazzle Outfit. Ini saya nggak promosi ya, ini Mbak Renata nih udah nanya-nanya. Terus juga ada di Jogja itu namanya El Adila. Kalau di Jogja itu khusus hijab. Tapi saya rasa teman-teman yang di HIMNI itu bisa untuk lebih daripada saya, insya Allah. Oke, terima kasih nih Mas Aldi. Ada pertanyaan lagi nggak nih dari pesertanya? Mau join audio? Saling sharing? Atau mungkin dari peserta sendiri ada tips-tipsnya mau dibagikan? Atau mungkin ada tips yang masih belum banyak orang tahu nih? Ada nggak nih di pesertanya nih? Kayaknya nggak ada ya.
Oke, tapi sangat menariknya hari ini ya Mbak Renata ya. Iya, menarik banget nih. Karena emang dilihat-lihat itu branding itu emang harus lebih ditonjolkan gitu ya Mas ya di tahun ini gitu loh. Karena orang sekarang lihatnya itu lewat media sosial gitu. Mulai dari foto, terusan cara harganya, terusan apa ya? Platform apa aja nih yang digunakan gitu ya. Soalnya kalau kita nggak ngikutin zaman, kita sendiri nih yang rugi. Kita nggak tahu lagi nih di tahun 2023 atau tahun 2005 digital apa lagi nih yang bakalan datang gitu loh. Kita nggak tahu kan. Jadi kalau lebih baik sebelum kita mulai di tahun 2025, mending kita mulai dari sekarang. Nanti petik buahnya tahun kapan, hanya waktu yang tahu kan. Gitu. Oke. Masih ada waktu nih, masih ada waktu sekitar 7 menit nih sebelum kesimpulan. Ada yang ingin mau nambah pertanyaan nggak nih? Ada nggak nih? Ada nggak nih? Tapi benar ya Mbak Renata ya, maksudnya ketika kita masih muda itu kita nggak boleh hanya bermimpi hanya di tempat tidur gitu. Tapi kita harus menggunakan think a big and I know. Maksudnya kalaupun kita berpikiran besar, tapi kita harus action. Jadi kita jangan dibawa tidur. Ini buat teman-teman HIPMI, saya yakin nih semuanya punya brand atau produk yang teman-teman jual ini. Dulu saya masih ingat saya Mbak Renata, saya cerita sedikit pada saat saya Rakernas HIPMI. Saya dulu Rakernas HIPMI di Telkom Bandung tuh, dihadiri oleh Pak Jokowi juga. Itu se-Asia katanya kemarin. Se-ASEAN. Mungkin Mbak Renata juga pernah dengar ya? Iya, pernah dengar. Itu Jambore HIPMI se-ASEAN, itu 4.000 orang, dan itu datang itu beberapa Facebook Indonesia, menanyakan siapa di sini yang membawa brand atau produknya. Hampir 80% teman-teman HIPMI itu punya. Saya yakin ini teman-teman UMM juga ada punya nih, termasuk Mbak Renata juga. Iya, saya juga udah punya bisnis juga. Ya itu tadi di awal stuck gitu, Mas. Karena emang masih belum dapat partner yang pas gitu. Boleh nggak sih di sini Mas Aldi cerita? Halo? Halo, Mbak Rena, coba ulang. Cerita apa tadi ya? Oke, saya ulang ya, Mas. Gimana caranya buat dapat partner yang cocok atau sejalan sama kita gitu loh. Karena kan tiap orang itu kan berbeda-beda nih. Yang satu pengen ini, yang satu pengennya seperti ini gitu loh. Gimana caranya biar jalan bareng gitu loh. Kan karena baru nol gini kan, secara pendapatannya juga belum pasti gitu kan. Teman-teman cowok yang lain bisa jawab nih, diajakin jalan bareng ini. Atau Pak Ketum juga diajakin jalan ya. Mbak Renata juga lagi ngebuka ini kayaknya. Boleh banget, Mas. Sebenarnya memang sih kita berjualan atau berbisnis produk apapun itu, kita harus punya partner. Fungsinya partner apa? Supaya kita itu pengambilan keputusannya itu tidak sendiri. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita ada tempat sharing dulu nih. Kita kurangnya di mana, produknya ini kurangnya di mana. Jadi keputusan itu benar-benar mantap gitu loh. Sehingga juga kalau ada partner, kita juga nggak kalau melakukan sesuatu tuh nggak ingat waktu gitu, emang semangat terus gitu loh. Tapi benar-benar partner yang satu ide, satu visi sama kita gitu loh. Tapi tidak karena pabrik yang berbeda ya. Mungkin Mbak Renata juga pabrik dari Ibu A, tempat partnernya dari Ibu B kan. Itu pasti dong pabrik yang berbeda, watak yang berbeda. Tapi harus diingat, ketika pabrik yang berbeda pasti ada salah pahamnya. Jadi memang itu yang dibutuhkan. Ketika ada kita salah paham, cekcoknya,
Nah itu enak tuh, maunya ini, coba maunya si A seperti ini, mau si B seperti ini, tapi itu yang bagus gitu loh, daripada iya aja gitu loh. Kalau tabrakan kita bagaimana kita menjadikan jadi satu gitu. Oke, berarti semakin perbedaan pendapat itu yang membuat bisnisnya makin berkembang gitu ya, Mas ya? Tidak menjamin berkembang. Kalau saya lebih mencari orang yang mengkritik idenya kita terus. Oke, berarti nggak selamanya kritikan itu jelek ya. Ada pertanyaan nih dari Reza Farozan. Mas Aldi mau tanya nih, selain platform Instagram, Claudia Group marketingnya pakai media apa aja? Selama 4 tahun ini, kita memang untuk porosnya kita melakukan media itu di Instagram. Tapi kita punya evaluasi Instagramnya kita itu misalnya setiap bulan ya, kita kurangnya apa, konten apa yang harus kita buat, kita memang harus ngikutin perkembangan. Jadi kita nggak hanya jualan aja, tapi kita yang dibutuhkan oleh followersnya kita atau audiens kita itu apa gitu loh. Kita harus mengikutin kemauan followersnya kita. Mereka pingin giveaway lah, mereka pingin hiburan lah, mereka pingin musik lah gitu. Kita berikan. Jadi 80% kita menggunakan Instagram karena memang dari aku sendiri media yang paling efektif baru Instagram gitu loh. Walaupun sekarang ada TikTok, cuman dari aku sendiri tetap mengikuti TikTok tapi tidak fokus. Cuman TikTok hanya mengikuti saja, tapi ketika itu adalah keuntungan dari saya sendiri, ya alhamdulillah. Gitu. Oke, berarti buat bisnisnya, buat Claudia ini masih menggunakan Instagram ya sebagian besarnya gitu ya kan? 70 atau 80%-nya gitu loh. 80. Tidak ada kemungkinan tidak mengikuti yang lain. Tetap kita ikutkan, tapi kita tetap cari yang paling efektif dan efisiensinya aja gitu loh. Jadi kita sebenarnya kalau teman-teman ingin jualan, kalian teman-teman harus coba semuanya. Instagram, YouTube, atau TikTok, dan yang lainnya. Nah, dari aplikasi atau platform mana nih yang paling efektif? Kita ambil atau 1 atau 2 aja. Tapi kalau kita ikutin semuanya, waktu kita habis, fixed cost kita juga bertambah. Ya, kita harus pilih 1 atau 2 yang mendukung bisnis kita. Platform mana nih yang mendukung bisnis kita gitu. Mungkin itu sih Mbak. Mungkin kalau bisnisnya dance dan segala macam, mungkin bisa jadi di TikTok juga yang paling sangat mendukung. Oke, mungkin dari peserta ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Kalau menurut Mas Aldi tentang marketplace Shopee, Lazada, dan Tokped itu bagaimana? Kan saya lihat Claudia di Shopee kan masih kosong, belum untuk ada saat isinya. ini ya? Iya. Kenapa nggak masuk di Shopee aja, Mas? Oke. Ini saya juga tidak promosi ya, maksudnya hanya sharing. Kenapa saya sih nggak masukin produk ke Shopee? Sebenarnya masuk untuk saat hari ini atau sesudah Lebaran sampai saat ini memang sekarang nggak masuk karena memang Shopee itu kita harus menyisihkan stoknya sendiri sehingga kebutuhan stok yang ada di store atau offline store tidak tercukupi gitu loh. Untuk saat sekarang dari Lebaran kemarin sampai sekarang saya tidak mengisi itu karena kebutuhan yang di offline store aja belum terpenuhi gitu loh, sehingga karena produksi belum stabil. Terus yang kedua, mungkin tahun kemarinnya lagi saya juga nggak fokus di Shopee karena apa? Karena memang kalau dari saya di Shopee itu orang sudah banding harga gitu loh. Nah, banding harga dan skalanya Shopee itu adalah nasional gitu loh. Sehingga saya tidak bisa mengikuti untuk membanting harga segitu. Jadi saya hanya capeknya aja saya ada dapat gitu loh. Mending saya nggak usah ikut, tapi ngejual produk yang bisa kita mampu gitu loh. Jangan kita jual rugi banget kalau kita udah ngejual rugi kita nggak dapat apa-apa malah dikenakan pajak gitu. Jadi makanya kalau dia untuk saat ini hanya 10 atau 20% untuk fokusnya ke online gitu loh.
Oke, terima kasih Mas Aldi sama Mas Reza nih sudah memberikan pertanyaan. Oke, buat Bahasanya ya. peserta nih yang mungkin belum presensi, kita sudah kirim link presensi di kolom chat. Boleh presensi terlebih dahulu untuk para peserta. Oke, setelah Ini pengumuman panjang lebar ini tadi ya Mas ya. saya masih ingin jawab nih satu lagi dari Mbak Sania. Oh, oke, monggo. Oke. Maaf izin bertanya ya ini. Gimana nih? Coba bacain Mbak Renata. Mbak Sania, gimana cara memperkenalkan produk yang targetnya ke kalangan ibu-ibu? Soalnya kan masih banyak orang tua yang tidak memiliki sosmed. Contoh seperti usaha gorden seperti itu, Kak. Terima kasih. Itu salah satu peluang yang Mbak Sania lihat berarti. Berarti banyak usaha gorden yang belum memperkenalkan produknya melalui sosmed. Dan Mbak Sania berkata bahwa tidak banyak orang tua memiliki sosmed. Dari data yang saya punya, itu ibu-ibu sekarang 50% sudah menggunakan sosmed. Mbak Sania. Jadi peluang ini sangat bagus siapa yang melihat dan mengeksekusi. Contohnya gorden ya. Karena kan usaha gorden itu butuh datang, karena dia butuh datang, butuh ngukur itu. Cuman bagaimana menjangkau kalangan ibu-ibu ini untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk menjangkau itu kita iklankan seperti apa gordennya. Itu sih. Oke, gimana Mbak Sania? Sudah terjawab atau mau join audio bareng kita? Ya, makasih udah terjawab. Oke, udah terjawab nih. Atau Mbak Sania besok kalau usaha gorden saya bilang titip ya. Iya, siap. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3.45, yang artinya kita sudah sampai di penghujung acara. Ternyata asik banget ya Mas ya, ngobrol-ngobrol soal sosial media branding kayak gini nih. Banyak juga teman-teman yang butuh informasi yang ternyata nggak semuanya tahu gitu loh, tips and triknya gitu kan. Oke, di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan kesimpulan dari webinar pada sore hari ini, yaitu kita mulai aja dulu. Buat untuk bisnis apa aja kita harus berani memulai tanpa harus takut branding kita itu jelek atau enggak, karena seiring berjalannya waktu itu pasti kita akan berkembang gitu ya. Terusan untuk masalah-masalahnya kita bisa menggunakan cara subsidi silang atau menggunakan potongan diskon yang bisa diaplikasikan ke dalam bisnis kita gitu kan ya. Oke, di sini saya dapat dari kesimpulan saya berikan, saya berterima kasih kepada para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, dan tak lupa para peserta yang saya ucapkan terima kasih telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Dan terkhusus Mas Aldi, terima kasih banyak Mas waktunya dan ilmunya yang sangat bermanfaat banget dan sangat banyak sekali yang bisa dibagikan ini tadi ya. Dan semoga saya berharap banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan di dalam dunia bisnis kita. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta boleh meninggalkan room Zoom. Oke, terima kasih ya Mbak Renata ya. Sama-sama Mas Aldi. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih Mas Aldi. Ya, lain waktu mungkin bisa diundang kembali, saya sangat welcome.
Siap, Mas. Ditanut ya, Mas. Keren, keren, keren.